Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas kehadirannya. Izin kami mulai Ustaz? Boleh silakan. Ya, baik. Mohon maaf menutup kameranya kalau sedang di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dan bersilaturahim pada acara ini. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan syukran kasiron kepada Ustadz Abdul Rahman Asgaf LC yang telah bersedia hadir saat ini untuk memberikan kajian rutin untuk kita dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kajian ini. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, tema kajian hari ini tanggal 6 Mei 2025 atau 6 Zulqa'dah 1446 Hijriah adalah hakikat haji dan umroh. Namun sebelum kajian dimulai, kami berniat menyampaikan informasi bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dapat menyalurkannya melalui Bintang Islam Deja dengan melakukan transfer ke rekening BSI nomor 95056464660. Baik, untuk bersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Mohon maaf kepada para jamaah dikarenakan ada kendala dari Ustaz Abdul Rahman Asgaf LC. Eh, Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Maaf, terputus. Ustaz. Terputus. Baik Ya, Ustaz, silakan aja, Ustaz, langsung Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat
menjalankan, melaksanakan, mengistiqomahkan apa yang biasa kita lakukan di hari Selasa pagi ini untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas tentang haji yang memang kita lihat pada akhir-akhir ini begitu banyak saudara-saudara kita yang mulai berangkat dari Indonesia menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadatul hajj. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara, mendoakan kepada saudara kita muslimin muslimah yang melaksanakan ibadah haji, semoga semua ibadah haji mereka dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin juga ada di antara sahabat kita di kantor yang juga berangkat haji, kita doakan agar dari berangkat sampai kembalinya diberikan sehat walafiat dan insya Allah dijadikan hajinya haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kewajiban haji dan mungkin syarat istita'ah, mampu. Tentunya banyak sekali pembahasan kalau kita mau membahas tentang haji ini, tapi memang karena waktunya dan tempatnya atau waktu yang terbatas, kita akan membahas secara singkat tentang haji ini beberapa saja. Yang pertama yaitu kewajiban haji. Kita telah mengetahui kesepakatan dari para ulama bahwa haji ini merupakan ibadah dan juga haji. Nah, ini diletakkan rukun Islam yang terakhir, yang kelima adalah haji. Dan sudah menjadi ijma dari para ulama, menjadi kesepakatan para ulama bahwa haji ini merupakan kewajiban. Tidak ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan ibadah haji. Dan ibadah haji ini rukun Islam yang paling terakhir turun kewajiban untuk kita laksanakan. Kita sebagaimana mengetahui di dalam sejarah bahwa yang pertama kali setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah perintah untuk mendirikan sholat. Yaitu dari sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sudah ada kewajiban untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Para ulama mengatakan di tahun kedua Hijriah diwajibkannya puasa. Lalu diturunkan kewajiban zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, haji ini di tahun keberapa diwajibkannya. Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada tahun ke-7, ada tahun ke-8, dan juga ada tahun ke-9. Tetapi dari kebanyakan para ulama mengatakan haji diturunkan di tahun ke-9. Berdasarkan dalil surat Al-Imran di ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ini menjadi dalil untuk kewajiban melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan untuk Allah
bagi setiap muslim muslimah untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Berdasarkan ayat ini dikatakan ayat ini 9, yaitu Ali Imran 97 merupakan ayat yang digunakan sebagai dalil kewajiban berhaji. Banyak para ulama mengatakan ayat ini, yaitu ayat surat Ali Imran 97 ini turunnya itu di tahun ke-9 Hijriah. Maka mereka berpendapat kebanyakan tahun 9 Hijriah kewajiban pertama kali haji. Dan kalau ada yang mengatakan tahun ke-6, tahun ke-7 diwajibkan haji, menurut pendapat yang terbanyak itu agak sulit. Kenapa? Karena memang di saat tahun ke-5, ke-6 itu, ke-7 itu baru atau belum ditaklukkan kota Mekah dan baru mulai tahun ke-7 ditaklukkan. Sehingga kalaupun diwajibkan haji tahun sebelumnya itu sulit. Karena kalaupun diwajibkan tapi tidak bisa didatangi karena memang belum ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya haji ini merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim muslimah yang memiliki kemampuan, dan kewajiban haji ini perturunkan pendapat terbanyak tahun ke-9 Hijriah. Tapi waktu turun pertama kali kewajiban haji, Rasulullah tidak dapat melaksanakan ibadah haji atau tidak melakukan ibadah haji. Kenapa? Karena memang di tahun itu ada dua alasan kata para ulama. Di tahun ke-9 pertama kali syariat turun untuk berhaji, Nabi tidak melakukan. Karena ada dua alasan. Pertama, di tahun itu disebut dengan Amul Wufud. Apa itu Amul Wufud? Tahun utusan-utusan. Artinya di tahun itu sedang banyaknya para utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Baik dari kota Mekah, di luar kota Mekah, kabilah-kabilah datang. Atau utusan dari kaum, yaitu mereka datang menemui Nabi untuk bertanya. Yang pertama mereka bertanya tentang keislaman. Lalu dijelaskan sama Nabi. Rombongan ini nanti kembali ke kabilahnya dan menjelaskan apa yang mereka dapat. Ada yang datang untuk menyatakan keislaman. Yaitu mereka datang menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW. Ada yang datang untuk ikrar akan menjaga dan membela Islam dan seterusnya. Jadi banyaknya utusan-utusan yang datang di tahun itu yang disebut banyaknya utusan itu berapa? Ada yang mengatakan sampai 100 lebih. 100 utusan lebih menemui Nabi di tahun ke-9 Hijriah. Ya, maka oleh karena itu ahli sejarah menyebut tahun itu disebut Amul Wufud. Tahun utusan, ya tahun delegasi yang menemui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini alasan yang menyebabkan Nabi tidak memiliki kesempatan untuk berhaji karena sibuk menyambut menyambut dan menemui utusan-utusan tadi yang sangat-sangat memiliki efek bagus untuk dakwah Islam ke depannya. Yang kedua, di tahun ke-9 Hijriah itu orang-orang musyrikin, yaitu yang di Mekah dan di luar kota Mekah, mereka juga masih melakukan haji dengan mendatangi kota Mekah dan melakukan ritual-ritual haji. Tapi ritual-ritual hajinya tentunya masih berbau kemusyrikan. Masih banyak melakukan hal-hal yang musyrik. Dalam penjelasan para ulama, kaum wanita itu tawaf, tapi tawafnya di malam hari karena mereka tidak mengenakan baju. Dan juga kaum laki-laki melakukan tawaf, tapi mereka tidak mengenakan baju, tapi mereka melakukannya siang. Dan seterusnya, melakukan hal-hal yang tidak islami, yang sangat melanggar aturan Islam. Maka di tahun ke-9 masih banyak orang-orang haji yang melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu, saat tahun 9 Hijriah, Rasulullah tidak berangkat haji. Tapi yang berangkat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beberapa kaum muslimin yang berhaji ikut melaksanakan ibadah haji di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Berangkatlah kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan ibadah haji.
Ketika Abu Bakar Siddiq berada di kota Mekah melaksanakan ibadah haji, turun surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah yang menyatakan bahwa terlepas atau putus hubungan antara perjanjian yang dibuat Rasul dan kaum musyrikin. Yaitu yang kedua di dalam ayat itu, surat itu ditetapkan bahwa orang-orang musyrik tidak boleh lagi masuk ke kota Mekah kecuali dalam keadaan Islam. Jadi tidak boleh masuk. Sehingga setelah tahun ke-9 haji itu bersih, tidak ada kaum musyrikin. Maka di tahun berikutnya, di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah pun berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi haji merupakan kewajiban dan menjadi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, haji itu pertama kali syariatnya turun di tahun ke-9 Hijriah, pendapat terbanyak. Tetapi Nabi sendiri tidak melakukan di tahun ke-9 dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Di tahun ke-10 baru Rasulullah dapat melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya saya tidak atau kita tidak ceritakan tentang bagaimana perjalanan haji Nabi yang pertama kali di tahun ke-10 Hijriah yang tentunya diikuti oleh sekian banyak dari kota Madinah. Ada yang mengatakan sampai 100, ada yang mengatakan 100.000 orang, ada yang mengatakan 110.000 orang, ada yang mengatakan 114.000 orang yang ikut. Artinya hampir semua sahabat ikut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memberikan tugas untuk menjaga kota Madinah dan keamanan Madinah beberapa sahabat saja. Selebihnya semua ikut bersama Rasulullah SAW. Para istri Nabi juga ikut di tahun ke-10 melaksanakan ibadah haji. Bahkan Rasulullah dan para sahabat membawa 63 kurban atau kambing dan unta untuk disembelih nanti di waktu pelaksanaan haji. Mereka membawanya yaitu 63 dan mulai bergerak mereka di tahun ke-10 Hijriah tanggal 25 Dzulqa'dah. Nah, jadi mereka berangkat dari Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah. Ini pendapat yang terbanyak yang jatuhnya pada saat itu di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu tanggal 25 Dzulqa'dah Nabi Muhammad SAW dan ratusan ribu, ya mungkin 100, pendapat paling sedikit adalah 100.000, ada pada 114.000 sahabat dan para istri Nabi semua ikut melaksanakan ibadah haji menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW yang begitu panjang diceritakan oleh para ulama di dalam perjalanan Nabi. Nabi singgah di Bir Ali atau di Miqat atau di Dzul Hulaifah. Lalu Nabi sholat 2 rakaat menginap, yaitu menginap di Dzul Hulaifah. Kemudian di hari Ahad, maka Nabi Muhammad bergerak dan para sahabat menuju Mekah Al-Mukarramah. Di saat hendak mereka bergerak, ternyata Asma binti Abi Bakar, yaitu putri Asma binti Abu Bakar, melahirkan. Yang diberikan nama Muhammad, yaitu itu adalah kelahiran saat berada di Dzul Hulaifah. Maka berangkatlah mereka dari Madinah Al-Munawwarah ke Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. 83 hari setelah haji, Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka seringlah disebut hajinya Nabi itu dengan Hajjatul Wada atau haji perpisahan. Seakan-akan perpisahan karena memang setelah berhaji sekitar 80-an hari, ada yang mengatakan 81, 83 hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka haji ini disebut Hajjatul Wada, ada yang menyebut juga Hajjatul Islam, ada juga yang menyebut Hajjatul Balagh, dan seterusnya. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa secara dalil Al-Quran, haji itu wajib. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Secara hadis juga berdasarkan hadis yang cukup banyak. Bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian waktu ditanya kepada Rasulullah mahwal Islam, al-Islam antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Dan juga berdasar perbuatan bahwa Rasulullah SAW pun berhaji. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga, ya ayuhan nas, waktu
waktu berhaji di Arafah, ada yang mengatakan waktu di Mina. Rasulullah berkhutbah di depan para hujaj, di depan para haji dari golongan sahabat semua. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajj fahujju. Wahai kaum muslimin, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Lalu salah seorang sahabat, ada yang mengatakan bernama Aqra bin Habis, bertanya, ya Rasulullah afi kulli am? Ya Rasulullah, haji ini apakah setiap tahun? Rasulullah tidak menjawabnya. Lalu orang itu bertanya lagi, afi kulli am? Apakah setiap tahun? Rasulullah tidak menjawab lagi. Saat ketiga, afi kulli am? Apakah setiap tahun ya Rasulullah kita melaksanakan ibadah haji? Nabi menjawab, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang iya, maka wajiblah haji setiap tahun. Tetapi aku tidak menjawab itu berarti menunjukkan bahwa kewajiban haji tidak setiap tahun, tapi seumur hidup sekali. Ini tentunya merupakan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW bahwa haji itu hanya seumur hidup sekali. Dan bagi mereka yang melaksanakan lebih, tentunya menjadi sunnah. Haji yang kedua, ketiga, kepada seterusnya itu adalah sunnah. Dan para ulama tentunya dari hadis ini sepakat bahwa haji itu seumur hidup sekali diwajibkan bagi setiap orang muslim yang memiliki kemampuan. Dan Nabi Muhammad SAW sekali lagi tidak melarang melakukan lebih dari itu. Tapi Nabi hanya berkesempatan sekali berhaji. Beda dengan para sahabat. Setelah itu para sahabat banyak yang melakukan haji berkali-kali. Seperti yang disebutkan kalau kita bercerita tentang Sayyidina Hasan, misalkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau berhaji 25 kali. Artinya banyak para sahabat itu yang melakukan haji lebih dari satu. Ini menunjukkan bahwa kewajibannya satu, tetapi ketika memiliki kemampuan lebih, alhamdulillah, dan itu menjadi hukumnya sunnah. Nah ini tentunya kewajiban haji dan pahala keutamaan haji. Wah, sulit untuk kita sampaikan bagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang haji. Cukup satu saja kemuliaannya, misalkan hadis yang sangat terkenal. Hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda, al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa umrah ke umrah itu dapat menghapuskan dosa. Sementara haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah ini tentunya keutamaannya luar biasa. Kalau kita mengetahui keutamaan berhaji, selain dia sebagai rukun Islam, selain sebagai suatu kewajiban, keutamaan yang disebutkan bahwa balasan bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan tentunya haji, semua materi yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan untuk berhaji dihitung jihad fisabilillah, dihitung as-sadaqah, dihitung sedekah. Nanti akan diganti oleh Allah SWT dengan berlipat-lipat bagi yang mengeluarkan waktu, tenaga, materi untuk berhaji. Maka jangan khawatir ketika kita berhaji, waktunya banyak yang kita buang, tenaga sangat besar, harga juga cukup mahal. Tapi jangan khawatir, semua itu dihitung fisabilillah. An-nafaqatu fil hajj kan nafaqah fisabilillah. Semua yang dikeluarkan untuk haji dihitung seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan ibadah haji diletakkan di rukun yang kelima dan memerlukan waktu, tenaga, materi yang sangat besar. Oleh karena itu, di ayat dan di hadis dikatakan liman istata'a, bagi yang mampu. Mampu dalam artian keuangan, mampu dalam artian kesehatan, dan mampu di dalam mengadakan perjalanan. Tentunya mampu di dalam harta, yaitu dia mampu untuk membayar keperluan haji, baik ongkos dan seterusnya, keperluan selama di sana itu di situ mampu. Kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk membayar haji, misalkan ONH biasa, atau kita bayar, mampu.
uang yang kita bayarkan sudah, terus keperluan selama di sana, lalu mampu dalam artian rumah orang yang kita tinggal dari anak kita, istri kita atau suami atau keperluan rumah tangga, keperluan sekolah dan sebagainya, mampu untuk yang digunakan berangkat dan mampu yang ditinggalkan. Maka ini termasuk mampu. Dan kalau kita sudah memiliki harta, bisa untuk kita berangkat dan bisa untuk kita tinggalkan yang ada di rumah, maka secara materi kita sudah dihitung mampu. Manis tatoa. Ini istitoa. Kemampuan harta tidak cukup, harus ditambah kemampuan sehat. Ya, kalau ada orang yang mampu hartanya tapi kesehatan tidak bisa, maka ini juga tidak dihitung mampu. Istitoa termasuk mampu. Oleh karena itu di dalam proses pemberangkatan orang berhaji itu sangat ketat di dalam selain kemampuan secara materi juga diperiksa kesehatannya. Baik segala yaitu dari jantung dan sebagainya, pengecekan yang luar biasa. Ini merupakan termasuk dalam bagian istitoah, kemampuan. Karena tidak sedikit ada orang secara finansialnya, secara materi mampu, tetapi secara fisik tidak mampu. Maka ini tidak termasuk istitoah, tidak termasuk mampu. Jadi memang kenapa kesehatan begitu menjadi syarat juga ya, karena memang secara ibadah yang terbesar, ibadah yang dikeluarkan secara tenaganya itu adalah haji. Dari pemberangkatan, apalagi kita ya dari Indonesia ke bandara dan seterusnya sampai ke Arafah nanti ke Mina melempar jumroh dan seterusnya itu perlu tenaga. Maka di sini dikatakan menggunakan istitoah pakai persyaratan mampu, yaitu mampu bukan hanya secara materi tapi juga secara fisik. Kemudian juga tentunya aman mampu di dalam perjalanan. Artinya walaupun sehat, harta banyak, mampu untuk berangkat, sehat fisik, tapi untuk menuju ke tempat berhaji seperti Mekah, Mukarramah ternyata tidak bisa. Mungkin ada peperangan, ada sebagainya sehingga tidak bisa menuju ke tempat Mekah, maka ini juga tidak termasuk mampu. Jadi dihitung mampu itu ketika dia mampu untuk mengadakan perjalanan. Nah, inilah tentunya disebut istitoah. Jadi orang muslimah yang sudah memiliki harta untuk berangkat, harta yang ditinggal, sehat dan mudah atau bisa untuk menuju ke tempat pelaksanaan ibadah haji yaitu Makkah Al-Mukarramah, maka disebut istitoah, termasuk dia ini mampu. Nah, ketika orang yang sudah memiliki kemampuan, lalu dia tidak mau berhaji, nah ini jadi masalah. Karena ada juga orang yang tidak mau berhaji, salah satu alasannya misalkan saya belum dapat panggilan. Nah, ini kalimat tentunya yang tidak betul. Karena setiap muslim itu, setiap muslimah itu sudah dipanggil oleh Allah. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah diikrarkan. Apa? Untuk melaksanakan haji bila mampu. Jadi tidak ada kata orang kalimat saya belum dapat panggilan. Setiap kita ini sudah dipanggil oleh Allah SWT. Sejak kita menjadi seorang muslim, kita sudah membuat tanda tangan. Kita sudah melakukan tanda tangan terhadap 5 perkara. Yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Nah, tapi ketika tanda tangan di dalam pelaksanaan rukun Islam ini, sholat, tidak ada kata tidak mampu. Setiap kita harus mampu. Nah, dikatakan di situ kan mendirikan sholat. Tidak mampu berdiri, maka Anda bisa sholat duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, maka kita bisa sholat dalam keadaan berbaring. Artinya semua orang harus mampu. Ketika kita puasa, maka ada jika kamu tidak mampu, boleh untuk puasa di hari lain. Ramadan sakit, maka dia bisa puasa di luar Ramadan. Namanya qadha. Ternyata setelah usai Ramadan dia punya hutang, tidak puasa, bisa diqadha di hari lain. Kalau dia meninggal bisa diqadhakan oleh keluarga. Atau kalau dia tidak mampu karena sakit, tidak sembuh-sembuh, maka bisa disebut dengan fidyah. Artinya ada pengganti dan harus dilakukan. Zakat
bagi yang mulai punya nilai lebih, hartanya lebih, harus bayar zakat. Nah, kalau tidak, tidak perlu. Ini tentunya adalah bab zakat. Ada yang memiliki kemampuan, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah kebanyak muslimin yang mampu untuk membayar zakat sesuai dengan nisab, haul, dan kadar-kadar yang telah ditentukan ulama. Tapi ketika kita bersyahadat, yang sudah kita sepakati yang akan kita lakukan adalah haji. Tetapi haji ada kalimat manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki kemampuan. Berarti di situ memang untuk haji ini tidak semua memiliki kemampuan. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, lalu dia tidak mau pergi haji, maka ancamannya sangat berat. Di dalam tentunya yang pertama, dia meninggalkan rukun Islam. Nah, kita tahu bahwa rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan, rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, haji itu termasuk rukun Islam. Kalau kita mampu dan tidak melaksanakan ibadah haji dengan alasan yang tidak syar'i, alasan tidak dibenarkan dalam Islam, maka orang ini rukun Islamnya kurang. Ya, kata para ulama kan namanya rukun itu harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi akan rusak sesuatu perkara tadi. Rukun sholat. Tapi ketika tidak dipenuhi rukun tadi, sholatnya akan rusak. Rukun-rukun puasa, ketika tidak dipenuhi, akan rusak puasanya. Rukun Islam, ketika Islam tidak dipenuhi, rukunnya, nah, Islam ini akan rusak. Makanya kata para ulama, orang yang tidak berhaji, padahal dia mampu secara materi, mampu secara kesehatan, lalu dengan berbagai macam alasan, dia tidak berhaji dan tidak dibenarkan dalam Islam, alasan tersebut ini dikhawatirkan akan merusak keislamannya. Karena disebut rukun Islam. Ini akan merusak keislaman. Yang kedua, tentunya dia sudah pasti meninggalkan kewajiban yang sangat besar dosanya. Minal kabair, termasuk dosa besar. Bahkan ada hadits walaupun riwayat yang tidak sahih di Bukhari Muslim. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadits ini maknanya sahih. Man wajadalahu sa'atan falam yahuj. Siapa yang memiliki keluasan harta, tokoh, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mampu secara materi, fisik, dan juga perjalanan, lalu dia tidak mau berhaji, insya mata Yahudian atau Nasranian. Dipersilakan untuk mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Artinya ancaman yang sangat berat. Diberikan siapa yang bisa berhaji, mampu berhaji, lalu dia tidak mau berhaji, silakan, kata Rasul, mati secara Yahudi atau secara Nasrani. Artinya ancaman sangat berat. Oleh karena itu, setiap kita berusaha dan bertekad serta berdoa untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada yang mengatakan ulama, siapa yang tidak ada niat untuk berhaji, termasuk perbuatan munafik. Tidak ada niat. Maka setiap kita itu harus berniat, terus berdoa, dan jangan lupa tentunya berikhtiar untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Siapa yang sudah niat, ikhtiar, dan berdoa, tapi dia tidak sampai haji, sampai meninggal dunia, kata para ulama, dia tetap mendapatkan pahala haji. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Hunayf, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sa'ala asyhadata sadiqan. Man sa'ala asyhadata sadiqan. Ballaghahu Allahu manazil syuhada atau ballaghahu Allahu manazil syahada wa in mata ala firashih. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata, dikatakan man sa'ala asyhadata, siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid. Shadiqan, tapi mintanya dengan sungguh-sungguh. Ballaghahu Allahu, Allah akan menyampaikan dia manazil syuhada, yaitu kedudukan orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyi, walaupun mati di atas tempat tidurnya. Artinya niat dia, kesungguhan dia, doa dia untuk bisa mati syahid, walaupun dia mati ala firasyi, walaupun mati di atas tempat tidurnya, dia mendapatkan
pahala orang yang seperti mati syahid. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita ada niat untuk berhaji, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh biar bisa berhaji. Yang ketika kita ikhtiar, maka ketika meninggal, walaupun tidak sampai berhaji, insya Allah akan mendapatkan manazil al-haji, yaitu mendapatkan kedudukan orang yang berhaji. Nah ini Alhamdulillah, seperti yang kita lihat sekarang, banyak saudara-saudara kita yang sudah ikhtiar, niat sudah pasti, doa sudah sering kali supaya mati, tidak meninggal kecuali sudah melaksanakan sempat melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, sudah ikhtiar dengan mendaftar. Kalau sekarang kan istilahnya ada mendaftar. Dan mendaftarnya itu kan tidak setahun 2 tahun berangkat, tetapi bisa sampai 13 tahun, sampai 15 tahun, bahkan lebih. Ketika dia sudah daftar, dia niat, dia sudah daftar, lalu dia meninggal, maka insya Allah dia mendapatkan manazilah syuhada atau manazilah al-hajj. Dia mendapatkan kedudukan orang seperti berhaji. Oleh karena itu, insya Allah kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan di dalam hati kita niat untuk melaksanakan ibadah haji dan selalu berdoa dan jangan lupa ikhtiar. Cari rezeki, kumpulkan, daftar, itu sudah ikhtiar. Dan subhanallah, Bapak Ibu, kita akhir-akhir ini kita di berita sering mendengar ada seorang tukang gorengan yang sangat sedikit sekali keuntungannya. Tapi dia tabung setelah 13 tahun, ternyata dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ada yang saya baca, ada saya dengar tukang urut. Hal-hal yang kalau secara logika seperti tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah haji. Tapi karena niatnya yang kuat, doanya yang terus, dan ikhtiarnya, Allah berikan jalan untuk mereka. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada sekelas mereka saja mampu melaksanakan ibadah haji, insya Allah kita seharusnya bisa lebih mampu dari mereka jika ada ikhtiar, niat, doa, dan ikhtiar. Insya Allah, sekali lagi kita berdoa, semoga sahabat-sahabat kita, teman-teman kantor kita, keluarga, kerabat, tetangga yang melaksanakan ibadah haji, semoga dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berangkat sampai kembalinya dan tidak kembali kecuali dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Masih ada waktu mungkin kalau ada yang bertanya, fal tafadhol. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Izin masih ada waktu sekitar 12 menit Ustadz. Mohon izin ada yang bertanya. Mungkin yang pertama dari Pak Nyoman Ustadz. Selanjutnya dari Mas Standar ya. Kalau dari Mas Nyoman ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah haji furoda itu tidak berdampak ataupun mengambil jatah antrian dari haji reguler? Mungkin itu dulu Ustadz dari Mas Rajana, mungkin Mas Standar secara langsung pertanyaannya. Iya, kalau haji furoda yang saya tahu, haji furoda tidak mengambil jatah dari haji biasa dan haji plus. Dia itu visanya sendiri. Ya mungkin katanya nih jatah dari anak-anak raja dan seterusnya. Memang dia itu visa resmi. Jadi furoda itu aman. Kalau memang visa furoda itu aman dan dia termasuk visa resmi negara Saudi yang diberikan kepada beberapa negara, di antaranya adalah Indonesia, dan hajinya tidak mengganggu kuota haji reguler atau haji VIP. Sama, haji reguler itu visa sendiri dan itu adalah kuota jatah sendiri. Sama juga dengan haji plus. Haji biasa tahun ini yang saya dapat berita kuotanya 210.000 untuk haji biasa, 210.000. Sementara untuk plus 17.000. Itu berbeda sendiri. Nah, furoda ini juga banyak, tapi tentunya tidak sebanyak plus. Dia ini sedikit, misalkan hanya 7.000, 4.000, itu adalah apa? Furoda. Dan furoda ini tidak mengganggu visa atau kuota daripada ONH biasa dan plus. Tapi sampai sekarang untuk furoda visanya belum ada yang keluar ini. Maka pengelola travel-travel yang untuk visa furoda ini agak ketar-ketir. Karena memang aturannya sekarang baru. Setiap tahun itu
pemerintah memiliki aturan baru seperti diantaranya nih untuk furoda itu keluarnya bukan hanya beli visa. Kalau dulu kita bisa beli visa 7.000 dolar misalkan kita beli visa, lalu kita beli hotel dan seterusnya bisa sendiri. Tapi kalau sekarang visa plus hotel dan tiket itu adalah satu paket. Jadi sekarang itu berangkatnya model satu paket. Maka untuk furoda ini untuk agak berat. Sementara untuk yang visa ziarah ini, visa ziarah, visa umal kata orang. Visa umal itu hanya pekerja. Jadi minta visa pekerja tapi digunakan untuk berhaji. Nah, ini juga sebenarnya tidak mengganggu kuota yang ada karena di luar dari kuota yang ada. Tetapi tempat di sana tidak disediakan. Tempat di Arafah, Mina untuk visa ziarah tidak ada. Maka mereka mungkin bisa bahasanya tanazul. Menginap di Mina setelah melempar jumroh balik ke hotel. Begitu aja karena memang tidak ada jatah untuk mereka. Nah, tetapi untuk tahun ini tentunya sangat-sangat diperketat untuk visa ziarah dan visa umal atau visa yang lain. Selain visa haji secara resmi pemerintah yaitu kuota biasa atau VIP atau furoda. Insya Allah tentunya bagi saya yang mau visa ziarah atau visa umal lebih baik harus dipikir berkali-kali lagi untuk tahun ini karena memang lebih ketat daripada tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, dari kamu atas jawabannya. Mungkin sebelum ke Pak Edi ya, silakan Mas Nandar jika ingin bertanya. Terima kasih banyak Mas Edi pertimbangannya. Ini Ustaz bertanya terkait ini ya, terkait kewajiban haji Ustaz. Misalkan kita kan sudah daftar haji reguler itu kan lama ya Ustaz ini tunggunya. Kemudian kita kalau haji plus kan lebih sedikit lah, lebih dulu tunggunya kan lebih sebentar. Nah, kita itu mungkin ada beberapa dari kita tuh misalkan punya kemampuan nih untuk bisa umroh mungkin tiap tahun atau tiap 2 tahun mungkin. Nah, lebih abdul mana nih bisa kita ngumpulin saja uang buat umroh itu untuk daftar haji plus atau ya karena kita mampu umroh mungkin ya tiap 2 tahun atau tiap setahun sekali kita akan umroh saja. Itu mungkin pertanyaan Ustaz yang pertama. Mungkin kalau boleh ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertanyaan keduanya itu terkait yang umroh berkali-kali Ustaz. Ada yang berpendapat itu kan katanya lebih afdol uang itu dipakai membantu sesama yang membutuhkan misalkan. Nah, ini mendudukkan hal ini seperti apa Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang untuk haji biasa kalau kita daftar itu Jakarta kalau nggak salah 13 tahun apa? 13 tahun sampai 15 tahun. Bahkan daerah ada yang sampai 40 tahun untuk koina biasa. Nah, untuk plus yaitu sekitar 5 tahun standar. Ada lebih dikit, kurang dikit, tapi rata-rata 5 tahun. Itu untuk plus. Kalau furoda langsung ya, tapi ya harganya lumayan untuk furodain. Nah, kemudian bagaimana bagusnya? Saya sudah daftar koina biasa, terus juga berhaji ya. Saya pertama kali maaf Pak Nandar tadi yang pertama sudah daftar haji biasa ya kan lama. Iya betul Terus Ustaz. Terus mungkin di dalam perjalanan itu kan kita mampu nih untuk umroh mungkin tiap 2 tahun sekali atau tiap sekali atau Pak uangnya ini lebih baik dikumpulin buat plus atau umroh aja ya, gitu. kalau saya pikir ini lebih bagus umroh sekali saja. Umroh sekali, selebihnya lebih baik untuk menambah agar kita bisa berhaji. Walaupun tidak ada masalah karena yang penting kita sudah daftar. Karena memang dengan 13 tahun, 14, 15 tahun itu ya insya Allah sih kita sehat. Tapi namanya bertenaga untuk berhaji itu sangat dibutuhkan. Semakin kita lebih cepat semakin bagus ya. Kalau menurut saya memang tidak ada aturan khusus. Nabi umrohnya 4 kali. Haji sekali Rasulullah SAW. Rasulullah haji. Yaitu haji, umrohnya itu digabung dengan haji. Berarti kan 3 kali di luar itu. Yang satu gagal waktu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi normalnya Rasul umroh 2 kali. Satu gagal digabung dengan haji 4. Jadi saya pikir kalau untuk umroh lebih baik
nggak usah terlalu banyak, tapi dikumpulkan hartanya itu untuk menambah supaya bisa plus, dalam artian lebih cepat, untuk mempercepat haji itu lebih bagus. Kenapa? Karena ya umroh itu wajib, dalam madzhab Syafi'i umroh itu tetap wajib, sekali cukup. Tapi untuk haji juga, ini haji umroh apa, haji besar bahasanya, itu juga wajib. Maka jangan sampai sunnah banyak sementara yang wajib ini jadi lambat. Insya Allah panjang umur. Dan seandainya meninggal insya Allah sudah tercatat. Tapi kalau memang bisa, maka lebih baik dipercepat untuk kita bisa melaksanakan haji. Kecuali juga tadi kalau untuk Ramadan, kan pernah dengar kita Rasulullah SAW mengatakan, al-umrah fi Ramadan ta'adilul hajj. Atau umrah Ramadan atau umrah fi Ramadan kal hajj. Umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji. Nah ini tentunya bagi kita bisa menjadi alternatif. Bagi misalkan orang tua kita yang sudah lanjut usia, mau kita daftarkan haji plus atau furoda susah, berat. Tapi kita orang biasa agak panjang, sementara umur sudah 60, 70, ini bagaimana? Nah, kita bisa ambil alternatif, yaitu melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan seperti berhaji. Ini juga menjadi alternatif untuk orang-orang yang memiliki kesulitan di dalam istitoah untuk melaksanakan ibadah haji. Umroh itu di bulan Ramadan pahala sangat besar. Jadi lebih bagus setelah kita daftar ONA biasa, lalu kita ada rizki, kumpulkan, lalu berpindah, dan itu bisa. Itu kita apa namanya, mempercepat ya. Ternyata apa kita, saya punya jamaah misalkan dia daftar ONA biasa, setelah berjalan 5 tahun tiba-tiba dapat rezeki besar, maka dia daftarkan haji plus. Jadi berjalan haji plus dan biasa. Pas tahun yang lalu haji plus sudah keluar karena lebih cepat dari 5 tahun. Setelah berangkat, kembalinya keluar lagi namanya haji biasa, maka haji lagi, nggak ada masalah. Di haji pertama di plus, terus yang kedua nyusul, tiba-tiba tahun ini keluar haji biasa, maka dia pun berangkat kembali dengan haji biasa. Nah ini alhamdulillah, masya Allah. Jadi ini yang apa bagusnya, kalau saran saya bisa, kalau kita bisa mempercepat, percepat. Karena dalam keadaan sehat, dalam keadaan muda, dalam ini lebih bagus untuk kita bisa berhaji agar dapat maksimal melaksanakan ibadah haji di Mekah Madinahnya. Ini dikhawatirkan semakin lama fisik ya, tapi insya Allah semua yang sudah mendaftar diberikan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun pertanyaan kedua, misalkan daripada umroh berkali-kali atau haji berkali-kali, begitu ada juga kan, tahun ini haji, besok haji lagi furoda, haji lagi, lebih baik sedekah kepada orang fakir miskin. Nah, ungkapan itu ada benar, ada salahnya juga. Itu benarnya ketika orang yang berhaji berkali-kali itu tidak pernah sedekah, maka lebih bagus dia haji sekali, sedekah seterusnya. Atau yang umroh terus-menerus, kalimat itu betul. Lebih baik bersedekah daripada umroh terus-menerus. Kalau memang orang yang umroh itu tidak pernah sedekah, tapi demennya berumroh berkali-kali, itu lebih bagus. Umroh sekali, 2 kali cukup, selebihnya banyakin sedekah. Itu kalimat betul. Tapi kalau ungkapan itu diberikan kepada orang yang banyak sedekah juga, dia sering berhaji, tapi dia juga sering bersedekah. Dia sering umroh, tapi dia juga sering bersedekah. Maka tidak boleh dikatakan lebih baik sedekah daripada umroh. Enggak, karena di sedekah juga ada. Ada orang-orang yang saya banyak kenal sekali, 3 bulan, 4 bulan sekali. Tapi di luar itu begitu banyak dia menyantuni anak yatim, begitu banyak dia sosialnya terhadap yayasan keislaman. Tapi umrohnya sering. Nah, itu tidak boleh ungkapan itu disampaikan kepada mereka, karena mereka juga ingin menikmati, yang ingin menikmati hasil daripada jerih payahnya, rezekinya dengan ibadah. Ibadah itu dengan umroh, haji, itu ingin menikmati. Di luar itu dia juga membagi kewajiban terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bersedekah. Jadi dia bersedekah juga. Jangan kita katakan nggak usah umroh sama sekali, cukup haji sekali, semua biayanya dikasih. Oh, nggak bisa begitu. Karena sedekah tetap sedekah berjalan, umroh dan haji tetap berjalan. Banyak para ulama, seperti kalau kita baca kisah-kisah para ulama dari ahli hadis, misalkan A'mas,
Eh, siapa? Cukup banyak ya ulama-ulama besar di zaman dulu, yang luar biasa, mereka itu kaya. Mereka haji hampir tiap tahun. Tapi di luar itu mereka sedekahnya luar biasa, begitu banyak. Nah, jadi jangan disalahkan orang yang umroh berkali-kali atau haji berkali-kali, sementara dia juga bersedekah dengan orang lain. Banyak juga dia sosialnya. Kecuali tadi saya bilang lebih baik sedekah daripada haji. Berkali-kali itu kita tujukan kepada orang yang haji sering tapi tidak pernah bersedekah. Nah, ini tentunya itu kapan pas. Tapi kalau banyak orang yang berhaji tapi dia juga banyak bersedekah, ya tentunya kalimat itu tidak boleh ditujukan karena mereka juga ingin beribadah secara fisik selain ibadah secara harta. Harta dia bersedekah, tapi secara fisik dia juga mau bersodakoh dan juga berhaji. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah Allah berikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima atas jawaban disampaikan. Mungkin izin dari Apa? Pak Edi Ustadz. Pak Edi ada pertanyaan, apakah bisa dianggap mampu kalau berangkat haji dengan berhutang dan hutangnya itu mampu untuk dicicil olehnya Ustadz? Ya. Iya, ini juga pernah ditanyakan kepada para ulama, sama dengan umroh. Bisa nggak saya umroh dengan utang? Atau sama juga dengan haji dengan utang? Atau bahasa juga kalimat seperti ini sering ditanyakan di dalam menjamu tamu. Ada tamu datang, tapi saya nggak punya uang. Saya pinjam sama tetangga untuk menjamu tamu. Itu kan sama juga. Yaitu menjamu tamu itu kan wajib. Begitu juga haji itu kan wajib. Terus tidak ada, terus dipinjam uang. Pinjam uang dulu, ada tamu saya belum punya uang. Nah, boleh nggak itu menghutang untuk memenuhi kewajiban? Nah, ini tentunya pertama kata para ulama, ada orang yang hutang tapi dia tidak punya penghasilan dan tidak jelas bagaimana bayarnya. Ada orang yang berhutang tapi dia punya penghasilan. Dia jelas bayarnya, dia punya penghasilan, dia pasti bisa bayar. Maka kondisi yang seperti ini dibedakan. Pertama, bagi mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, ya, artinya bagi mereka yang tidak punya penghasilan atau tidak punya aset yang mau dijual, tidak ada biaya untuk membayar ke depannya, kata para ulama tidak boleh. Dan itu belum istitoah. Saya mau berhaji, terus saya utang. Terus bayar bagaimana? Nantilah saya cari-cari kerjaan, nanti saya bayar. Nantilah saya cari-cari orderan, nanti saya bayar. Ini kata para ulama belum mampu. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum istitoah. Karena kalau ada uang saja, ada uang. Kita punya uang. Ada kewajiban haji, ada kewajiban hutang yang harus dibayar. Hutang dulu dibayar. Bayarkan hutang dulu sebelum. Jangan sampai kita pulang haji mikirin hutang. Hajinya pun doanya selalu minta hutang. Ya Allah bayarkan hutang. Bukan haji mabrur tapi hutang aja terus doanya. Kenapa? Karena masih pikiran hutang. Jadi kalau memang ada hutang, bayarkan hutang dulu. Sudah lengkap, beres, baru bisa berangkat. Itu istitoah. Sementara, kata ulama, bagi yang memiliki aset, saya punya tanah yang saya mau jual tanah ini. Lakunya besar. Tapi belum laku. Sudah saya tuliskan dan sudah nawar berkali-kali orang tapi belum pas. Sementara haji atau sekarang ada pemberangkatan umroh. Saya mau umroh dulu nih. Maka kata ulama, orang ini sebenarnya punya uang, hanya saja ketahan. Maka dia boleh ngutang. Kenapa? Karena sudah jelas dia punya aset mau dijual, hanya penawaran belum pas. Itu kata ulama boleh. Karena pada hakikatnya waktunya terbatas ini. Haji waktu terbatas. Sementara umroh juga waktunya terbatas. Sementara ini kan masih panjang. Kita bisa jual ini. Maka kata ulama boleh. Dia hutang karena memang sudah ada uang, hanya ketahan uang. Afwan Ustadz, apakah ada gangguan jaringan? Mohon izin Bapak Ibu, saya coba konfirmasi ke Ustadz terlebih dahulu.
Terputus, maaf. Iya, Saya tempat. soalnya lagi di daerah ini, Oh, tempat di Ustaz. daerah Jember, pinggir laut. Oh, Masya Jadi Allah. kebetulan makanya di dalam apa. Terus atau tadi saya punya kerjaan, saya ada gaji. Kalau saya berangkat dan setiap hutang saya dipotong, gaji saya dipotong, itu bisa, kata para ulama termasuk yang diperbolehkan utang seperti itu. Misalkan saya mau bayar untuk utang apa maaf, untuk berhaji, seatnya kan pertama kali daftar kan 25 juta. Saya nggak punya ngumpulin duit kelamaan ini. Maka saya pinjam sama kantor 25 juta, saya tutup bayar seat untuk dapat seat ini. Lalu setiap bulan saya potong gaji saya untuk menutupi 25 juta. Dan waktu dipotong gaji saya, kehidupan saya, rumah tangga saya tetap terpenuhi. Karena gaji yang saya dapat itu melebihi daripada kebutuhan keseharian rumah saya. Maka saya potong misalkan 1 juta, saya potong terus. Nah ini boleh nggak boleh, kata para ulama. Karena pada hakikatnya kita itu punya. Nah, dan waktunya kalau kita nunggu dapat 25 juta kita kumpulin, akhirnya maaf. Daftar haji berselisih 1 bulan saja itu bisa mundur setahun 2 tahun. Maka kalau saya ngumpulkan nunggu setahun lagi baru bayar, maka maaf, bayarannya itu bisa jadi mundurnya itu sekian tahun lagi. Yaitu perselisihan waktu itu apa yang begitu banyak, maka saya pinjam. Saya pinjam uang dulu kamu 25 juta untuk daftar haji. Sementara gaji saya bisa dicicil. Saya bisa potong untuk bayar. Itu boleh. Karena saya punya utang. Tapi saya punya gaji tetap yang bisa diangsur, bisa dipotong dari gaji saya. Dengan syarat, waktu dipotong gaji saya tidak mentelantarkan kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau gaji saya dipotong bisa, tapi kebutuhan rumah tangga jadi kurang, berarti belum istitoah. Kenapa? Karena kebutuhan saya tidak terpenuhi gara-gara mencicil untuk uang muka haji. Maka itu tidak termasuk istitoah. Tapi kalau uang dipotong untuk menutupi hutang sebagai uang muka, uang DP untuk berangkat haji, dan tidak mengganggu kebutuhan pokok, insya Allah itu termasuk mampu. Maka di sini ikhtiar. Nah, karena memang sekarang betul ketika kita mengumpulkan uang untuk bayar seat haji itu menunda pemberangkatan kita ke depannya. Dengan dipercepat daftarnya akan dipercepat atau lebih cepat pemberangkatannya. Wallahu a'lam. Jadi kata ulama siapa yang melakukan kewajiban hutang tapi ada bayar yang telah jelas baik gaji atau aset yang akan dijual itu termasuk diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada aset, tidak ada gajinya maaf kerjanya masih belum jelas, atau kalaupun ada gaji tapi kalau dipotong menghilangkan kebutuhan dia tidak dipenuhi, maka tidak perlu hutang dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban disampaikan. Afwan, Ustaz, lebih waktunya ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Pak Suwaidi dan mungkin dari saya, Ustaz, sedikit penasaran, Ustaz. Jadi yang pertama dari Pak Suwaidi, perintah berhaji turun pada tahun 6 Hijriah, tapi Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya. Padahal Rasulullah SAW tentunya sering melakukan perjalanan ke Mekah, tapi tidak melakukan haji. Rasulullah SAW sendiri baru melakukan haji pada tahun 10 Hijriah. Apa ada hikmahnya, Ustaz? Kenapa Rasulullah tidak langsung melakukan haji ketika perintah itu turun, Ustaz? Mungkin satu lagi, Ustaz, dari saya, Ustaz, terkait dengan ini. eh, Waktu itu kan Ustaz disampaikan bahwa Rasul itu berangkat pada tanggal 24 Dzulqa'dah, Ustaz, ya, untuk berhaji. Berarti kan ada selisih waktu, Ustaz, sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjahnya, Ustaz. Apakah memang dari tanggal 24 Dzulqa'dah sampai dengan wukuf itu ada ritual ibadah yang harus dilaksanakan, Ustaz? Karena kalau di Indonesia kan ada sekitar 40 hari lebih, Ustaz, ya, untuk berhaji gitu kan. Apakah memang dari awal itu ada ritual sunnah itu harus dilaksanakan atau cukup pada hari H saja, Ustaz, yang memang diwajibkan gitu? Karena kalau mengurangi waktu haji itu kan bisa mengurangi biaya juga, Ustaz, ya. Kalau lebih singkat waktu di Mekahnya kan bisa lebih murah juga, Ustaz. Apa, Ustaz? Mas Iya, Didi ada di chat, Mas. ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, maaf saya agak lupa Iya, tersinggung. hikmah Rasul itu tidak langsung melakukan Oh haji, iya, Ustaz. Nah, ya. kenapa pada tahun ke-10, Jadi Ustaz? ya pendapat terbanyak tadi yang tahun ke-9 Hijriah terbanyak. Walaupun ada yang mengatakan ke-6 ke-7
tapi terbanyak tahun ke-9 Hijriah, dan sempat Rasulullah berangkat tahun ke-10. Jadi setahun Rasulullah tidak berhaji. Apa hikmahnya? Kalau pendapat yang di tahun ke-6, hikmahnya agak sulit, kata para ulama yang berpendapat tahun ke-9. Kenapa? Tahun ke-6 itu Mekah masih dibawa kekuasaan musyrikin, Mekah. Sehingga tidak bebas orang masuk. Rasulullah tidak bisa masuk ke wilayah itu. Tahun ke-6 akhir itu kan Hudaybiyah. Waktu Rasulullah mau masuk, umroh dicegat. Tidak bisa masuk. Tahun ke-7 baru dibuka kota Mekah. Tapi baru di kota Mekah dibuka, Nabi meninggalkan kota Mekah, tidak menguasai. Sudah dikuasai secara fisik, tapi Nabi tetap kembali ke Madinah. Fokus di Madinah. Maka Mekah masih banyak orang-orang musyrikin. Orang kafir, musyrik, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Islami cukup banyak. Haji di tahun ke-7, ke-8, 9 itu masih haji orang-orang musyrik. Tapi hajinya tidak Islami banget. Ada yang bertelanjang dan sebagainya. Belum ada perintah untuk mengosongkan Mekah dari orang musyrik. Di tahun ke-9 turun perintah tadi. Bahwa di surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah, diperintahkan untuk dibersihkan Mekah dari musyrikin. Maka setelah tahun ke-10 Rasulullah masuk, itu bersih. Sudah tidak ada lagi ritual yang tidak Islami, tidak ada lagi musyrik, orang kafir tidak boleh masuk. Yang disebut wilayah haram sudah berlaku di tahun ke-9 itu. Maka Rasulullah masuk bersih, normal, menjalankan Islam secara sempurna, haji manasiknya full. Maka hikmahnya, Nabi melakukan itu bersih dan tidak ada di luar sana di musim haji itu orang-orang yang melakukan hal yang tidak Islami. Sehingga orang Islam yang lihat, ini loh yang Islam. Jadi tidak ada unsur sama sekali kemusyrikan di tahun ke-10. Tapi di tahun ke-9 itu masih ada unsur kemusyrikan. Maka Nabi tidak melakukan haji di tahun itu. Maka ini hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin kalau bahasa seandainya Nabi tahun ke-9, jangan-jangan kita bilang, jangan-jangan ini masih ada bekas-bekas Nabi melakukan ini, di luar sana melakukan itu. Jangan-jangan yang itu masih mengandung musyrik. Nah, ini akan bercampur. Tahun ke-9 sudah tidak ada lagi, sudah dibersihkan. Tahun 10 Rasulullah masuk, bersih. Itu adalah yang hikmah. Yang kedua tadi, ternyata Nabi lebih mementingkan delegasi-delegasi yang datang ke Rasul di tahun ke-9. Kenapa delegasi ini? Karena memiliki efek besar di kedepan hari. Di keislamannya, tentang keilmuannya, tentang keloyalitasannya terhadap Madinah untuk menjaga kota Madinah. Ini menunjukkan sebagai seorang pemimpin, misalkan presiden, jangan haji tiap tahun. Tapi cukup haji sekali, selebihnya dia mengurus negara itu lebih penting. Mengurus umat itu lebih penting. Mengurus kestabilisan atau kerapian, bagusnya negara itu lebih bagus. Nabi itu mengurus itu lebih dulu. Makanya haji hanya sekali. Tapi kalau yang bukan memiliki efek banyak di masyarakat, di negara, ya haji berkali-kali tidak ada masalah. Karena memang tidak berpengaruh. Tapi kalau kelas Nabi, lebih mementingkan delegasi. Ini penting, ini untuk negara ke depan Madinah biar aman. Ini orang menyatakan keislaman, ini untuk dakwah ke depan bagus. Nah itu penting. Jadi hikmahnya itu, kata para ulama, kenapa Nabi tidak mengambil haji di tahun ke-9, tahun ke-10. Yang pertama, Mekah sudah bersih dari kemusyrikan. Yang kedua, Nabi mementingkan keislaman, dakwahnya dan juga negara. Karena ini mesti ditunda. Ini adalah satu hikmah yang luar biasa. Mementingkan kemaslahatan umum. Ya, makanya tadi, kalau dia tidak pernah bersedekah, terus berhaji terus, lebih baik haji sekali, selebihnya uangnya untuk sedekah. Kenapa? Kemaslahatan umum itu lebih bagus daripada pribadi. Nah ini tentunya hikmah yang bisa kita, tentunya masih banyak lagi ya, hikmah-hikmah yang bisa kita mungkin ambil dari pelajaran hajinya Nabi di tahun ke-10, bukan di tahun ke-9. Kemudian dari antum sendiri, Ustaz Sidik tadi? Ya, Ustaz, tadi sampaikan bahwa Nabi itu kan berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah, Ustaz, untuk berhaji, Ustaz. Ya, apakah ya, dengan betul. Dzulqa'dah sampai dengan itu ada ibadah-ibadah yang sunnah yang harus dilakukan? Karena kalau pendapatnya kalau memang haji dengan waktu yang lebih singkat, mungkin biaya lebih murah, Ustaz, kayak gitu, Ustaz. Ya. Betul. Nabi Muhammad berangkat tanggal 25. Ada yang mengatakan tahun 23, pada tanggal 23. Ada yang bilang tanggal 25 Dzulqa'dah.
Tapi kebanyakan tanggal 25. Lalu Rasulullah sampai ke Mekah itu 8 hari. Jadi Rasulullah sampai ke Mekah 8 hari. Ya, karena memang dengan rombongan besar ya, 100.000 orang dengan 63 hewan korban atau hewan untuk dam, itu sangat lambat ya, sampai 8 hari baru sampai. Makanya orang-orang berhaji itu kalau hanya 4 jam, 5 jam, kalau musim haji 7 jam itu gembira sekali. Enteng, enak sekali kalau ngelihat perjuangan Nabi. Dan ketika Nabi sampai di sana, itu kan berarti kalau tanggal 25, kalau 8 hari kan baru tanggal 4 ya. Tanggal 4 Dzulqa'dah ya, tanggal 4 atau 3 Dzulqa'dah. Dzulhijjah Ustaz ya. Iya, tanggal 4 Dzulqa'dah. Maaf, Dzulhijjah. Itu kan berkata 25 Dzulqa'dah. Tanggal 4 Dzulhijjah sudah sampai. Sementara ritual haji itu mulai tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah di Tarwiyah, di Mina. Orang mabit di Mina itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 menuju Arafah. Yaitu malam 9, yaitu malam 10, 9 malam ke Muzdalifah. Mabit. Tanggal 10 pagi lempar jumroh ke Mina. Lalu menginap 3 hari. Setelah itu selama menginap di Mina melempar jumroh. Lalu melakukan tawaf, ifadah, dan sa'i. Tahallul, selesai. Berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 6. Jadi antara 4 Dzulhijjah Nabi sampai tanggal 8, 4 hari kosong. Bagaimana apa yang dilakukan Nabi? Ternyata tidak ada ritual. Selama 4 hari itu tidak ada ritual. Dalam artian ritual haji tidak ada. Nabi hanya memperbanyak sholat di Masjidil Haram Mekah. Dan Rasulullah waktu itu memberikan wejangan, pertanyaan, dan seterusnya sebagai seorang nabi ya. Tentunya kepala negara juga, nabi juga, akhirnya banyak yang datang dari Yaman dan semua memberikan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Nabi. Jadi 4 hari itu kosong dalam artian ibadah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah harus yaitu 40 hari? Sebenarnya tidak. Jadi makanya plus itu, insya Allah saya juga berangkat tanggal 17 Mei. Itu saya 23 hari. Berangkat 23 hari. Ya, dengan pulang pergi berarti 25 hari. Plus itu 25 hari. Ada yang plus kelasnya 17 hari. Jadi 17 hari. Dan itu perlu nggak sih panjang-panjang? Sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu panjang-panjang karena ritual hajinya itu hanya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Paling lama itu adalah 8 hari. Itu sudah haji selesai. Tapi yang saya tahu diperpanjang hari itu bukan karena ada ritual untuk kita ya, yang 40 hari sampai sekian hari itu karena antrian pesawat. Antrian pesawat yang jumlah 200 ya. Indonesia itu ONH biasanya itu 210. Ditambah 17.000 yang plus. Belum ditambah petugas. Petugasnya itu kan cukup banyak sekali, hampir 20.000 petugasnya. Belum lagi ditambah nanti ada furoda. Banyaknya yang berangkat pulang pergi Saudi di Indonesia, ini yang menyebabkan antrian di dalam penerbangan. Jadi memang salah satu lamanya, alasan kenapa lama di negara sana, di Saudi, karena memang melihat dari penerbangan dan bukan dari ibadah, tapi dari segi bagaimana pemberangkatan dan kepulangan itu aja yang membuat cukup lama. Seandainya dengan penerbangan lebih banyak atau itu aja, bukan masalah ibadah. Kalau ibadahnya tidak, ibadah hanya cuma ya paling lama 10 hari itu sudah tuntas. 8 hari itu 9 hari sudah ngambil nafar tani. So nafar awal malah lebih cepat 1 hari. Wallahu a'lam. Baik, baik Ustadz, Zako atas penjelasannya. Mungkin Afwan Ustadz, satu lagi Ustadz dari Pak Lutfi Ustadz ingin mendapat pencerahan terkait dengan fatwa MUI Ustadz. Beliau menyampaikan bahwa ada fatwa MUI mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BIPIH untuk membiayai jemaah haji lain. Fatwa ini sudah tertera dalam Ijma Ulama gitu ya, dan menyatakan bahwa hasil investasi BIPIH adalah hak milik jemaah yang telah membayar setoran awal dan tidak boleh digunakan untuk subsidi membiayai haji jemaah lain. Mungkin
Mohon penjelasan terkait dengan fatwa tersebut Ustaz dari Pak Lutfi Ustaz. Bagaimana kurang jelas? Ini ada fatwa MUI yang Coba kali. mengharamkan terkait dengan penggunaan investasi BIPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk membayar untuk mensubsidi ya biaya haji jemaah lain. Nah, mungkin Pak Lutfi mohon penjelasan terkait dengan fatwa tersebut Ustaz. Gitu. Ya, ini Ustadz kan waktu jamaah ingin mendaftar kan menyetor uang ya. Udah 25 juta sekarang 30 atau 35. Nah, itu kan dikelola sampai antrian 15 tahun, 20 tahun ya. Nah, itu kan masuk ke berbagai macam instrumen investasi termasuk ke surat berharga syariah juga ya, ke investasi bermacam-macam. Nah, itu terkait dengan itu jamaah itu saat ini kan menikmati dari subsidi itu, yang mana dari setoran yang pelunasan bahkan sekarang 55 juta itu sebenarnya biaya keseluruhan itu satu orang itu kan sampai 95 juta ya. Jadi hampir separuh lebih ya. Itu untuk tahun ini itu eh, disubsidi dari hasil investasi itu. Bahkan di tahun 2016 yang dulu itu biaya itu 55 juta, sudah 50 juta per orang, itu yang disetor oleh jamaah itu hanya pelunasan hanya 35 juta ya. Dan itulah yang kurang lebih yang jadi fatwa itu. Hemat saya seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, memang amanat ya. Ketika saya mendaftar untuk haji, itu amanatnya untuk haji. Memang kata para ulama, amanat itu tidak diperbolehkan untuk digunakan yang lain, baik diinvest dan sebagainya. Kecuali ketika di ijab kabul akad pertama penyerahan itu, si penyerah saya misalkan menyerahkan itu dan memiliki aturan saya mempercayakan ini kepada pihak pemerintah untuk pemberangkatan saya dan diolah bagaimanapun. Artinya ada kesepakatan yang penting saya bisa berangkat, diolah silakan gunakan. Ketika ada ijab kabul itu diperbolehkan sebenarnya untuk diolah. Yang penting dia nanti harus bisa berangkat sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi kalau memang tidak ada akad sebelumnya, hanya sekedar amanat toh tanpa ada ijab kabul untuk dikelola, memang maka tidak mengherankan diharamkan oleh MUI atau fatwa ulama lainnya, karena memang tadi tidak ada ijab kabul untuk diinvestkan atau diputarkan uang itu. Maka di sini perlunya ijab di awal. Kalau tidak ada ijab, tidak diperbolehkan. Jadi toh harus, ya itu khusus untuk haji. Tidak boleh diputar, tidak boleh diapain, hanya itu saja. Tapi ketika waktu menyetor dibilang, saya mempercayakan, mau di apapun yang penting waktu berangkat saya sesuai dengan jadwal seperti yang dijadwalkan atau yang dijanjikan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada ijab kabul seperti itu, maka dilarang karena itu amanat untuk haji, maka tidak boleh diinvest. Maka disitulah mungkin fatwa MUI keluar karena tidak ada ijab kabul sebelumnya untuk dialihkan uang itu kemana-mana. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak Lutfi, mungkin saya juga kurang paham penjalanan, tetapi memang amanat harus mutlak, tidak boleh dirubah kecuali sesuai dengan ijab kabul sebelumnya. Yeah. Tapi itu mungkin jatuhnya ke pengelola ya Ustaz ya, lembaga negara ke pengelola. Artinya kita juga sebagai jamaah kan jadi tanda tanya ya, yang sudah mengalami, dan fatwa itu pun juga baru keluar tahun lalu kalau nggak salah ya. Padahal itu sudah dilakukan udah lebih dari 10 tahun. Udah 10 tahun lebih itu ya. Udah aku sebatas itu. Iya, makanya sebenarnya kalau mau dikelola itu harus dikasih tahu dulu, lebih dulu tuh sama si pemberi amanat, itu nggak boleh. Iya, ada yang menikmati dan juga jamaah haji selanjutnya Ustaz yang akan mendaftar harus diperbaiki lagi tata kelolanya. Diputar berarti ya, diputar ya. Iya, diputar itu. Dan itu memang harus pengetahuan yang naruh itu, uang itu diputar itu, dimanfaatkan orang. Kalau tidak, maka termasuk nggak amanat itu. Maka itulah menjadi hukum tidak diperbolehkan.
Terima kasih. Wallah. Sama-sama Ulil. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah terjawab semua Ustadz pertanyaan dari jamaah dan dari kami. Mungkin Afwan Ustadz melebihi waktunya dan kami mohon maaf ya atas kelebihan waktu ini, dan kami doakan semoga Ustadz semoga lancar Ustadz perjalanan hajinya dan nanti dimudahkan segala urusannya Ustadz. Sebelum tutup Ustadz mohon izin untuk berkenan memimpin doa terlebih dahulu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Dan semoga pembahasan ini menjadi doa untuk kita semuanya. Kedepannya semoga Allah berikan kita rizki, Allah berikan sehat, Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadatul hajj dan ibadah umrah. Dan semoga saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yaj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan dan tabur wa amalan salihan maqbul wa annallaha yasabuhum salamah wa yarudduhum ila utani min salimin ghanimin mahfudhin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin minta maaf Ustaz Sidi kalau memang insya Allah kalau memang kita ingin istiqomahkan pengajian ini, mungkin untuk ke depan saya kebetulan haji. Jadi kalau jam 7 itu di sana masih jam 3 ya. Masih jam 3 malam mungkin akan mengalami kesulitan, tapi kalau memang seperti tahun yang lalu Dohor, pada Dohor kalau memang ada kesempatan. Kalau Dohor saya pas jam 8. Insya Allah. Baik, gitu aja lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya di tanggal 20 Ustadz, dan mungkin kami coba sesuaikan waktunya setelah ba'da zuhur Ustadz ya untuk pengajiannya. Baik, terakhir kami ucapkan terima kasih pada para jamaah dan kepada Ustadz yang telah berkenan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Kita tuturkan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan waktu majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin kami tutup link Zoom-nya. Bapak Ibu terima kasih.